Halo semuanya, welcome back lagi. Selamat malam, selamat datang lagi di acara live kita pada malam hari ini. Saya tungguin temennya pada kumpul dulu semua ya, biar seru-seruan lagi. Halo Ci Juli, halo. Ada Kak Lisa, ada Kak Meika, ada Kak Kastini, Kak Feni, Kak Nurfiana Nugraha, ada Kak Beta, ada Kak Wiwik, ada Kak Feni. Welcome semuanya, selamat datang di live kita pada malam hari ini. Thank you buat yang udah nemenin selama ini ya, nge-live terus ya, dan welcome lagi di acara live kita yang pada malam hari ini. Hopefully bisa belajar sesuatu seperti biasa, dan ya nanti kita akan melepaskan sedikit beban emosinya. Bentar, saya lihat catatan dulu. Oh, sekalian saya nyatet dulu ya, bentar ya. Ada banyak topik sebenarnya yang mau dibawain, jadi saya lagi milih-milih topik mana yang kayaknya paling cocok lah buat dibawain ya buat teman-teman semua. Nah, jadi dalam kehidupan kita udah sering bicara tentang menginginkan sesuatu ya. Jadi kayak misalkan kita maunya apa, karena kemarin kita udah bahas tentang impian. Ya, kalau misalkan kita create sesuatu yang kita inginkan, yang kita mau, ya apa sih yang kita harapkan sehingga pengen banget kita wujudkan dalam hidup kita. Nah, jadi keinginan kita itu kadang yang bikin kita jadi nggak berani untuk menciptakan impian ataupun keinginan adalah karena ketakutan kita sendiri. Jadi karena kita takut, akhirnya kita tidak membangun mimpinya kita. Karena gimana nanti kalau begini, gimana nanti kalau begitu, biasanya itu pertanyaan yang sering banget muncul di dalam pikiran kita. Gimana kalau misalkan nanti nggak berhasil? Gimana kalau misalkan udah set impiannya terus nggak jadi? Gimana kalau, jadi gimana. Nah, itu yang sering kali justru malah menghambat kita. Nah, kemarin kita udah bahas itu. Ya, hari ini saya pengen ngebahas justru sesuatu yang tidak kita inginkan. Ya, jadi ternyata kalau misalkan kita sering mikirin sesuatu yang tidak kita inginkan, ya, jadi semakin kita tidak ingin sama hal tersebut, seringkali kita malah terpikirkan terus-menerus. Ya, dan ketika terpikirkan terus-menerus tanpa kita sadari, sebenarnya kita lagi inviting secara energetik. Jadi secara energinya kita lagi mengundang hal tersebut untuk datang dalam kehidupan kita. Misalnya contoh, kita takut miskin misalnya, nggak mau dalam keadaan miskin. Akhirnya jadi tanpa kita sadari secara energetik kita jadi mikirinnya ke sana terus, misalnya kayak gitu ya. Ada salah satu kenalan saya, ya dia pengusaha, uangnya sangat banyak ya, jadi hartanya itu luar biasa sekali. Tapi setiap hari penuh dengan rasa takut karena dia berpikir bahwa suatu saat hartanya akan habis dulu ya. Jadi dia mempersiapkan nanti suatu saat kalau pas udah tua katanya bakalan sakit-sakitan. Ketika sakit nanti butuh uang banyak. Jadi dia selalu mengkreasikan banyak sekali uang, hartanya ini adalah untuk mempersiapkan nanti di hari tua ketika dia sebelum mati katanya dia bakalan sakit. Jadi tanpa disadari dia sudah merencanakan kalau tua nanti bakalan sakit ya, karena dia nanti udah persiapan nih ya, nanti kan bakalan tua gitu ya, bakalan udah mau siap buat istilahnya pindah dunia. Sebelum pindah dunia katanya bakal sakit dulu konon, dia bilang katanya. Karena setiap namanya kehidupan manusia, dia bilang salah satu siklus yang tidak mungkin bisa dihindari adalah kematian, dia bilang gitu. Pastikan kita lahir, terus kita mati. Tapi sebelum mati kata dia ada sakit dulu. Ya, dia yakini itu. Ya, jadi buat dia sakit itu adalah hal yang pasti. Jadi buat dia sebuah kepastian. Nah, padahal banyak juga orang yang meninggal di usia tua dalam keadaan ya baik-baik saja. Ya, cuman ya pas lagi istirahat mereka tidur terus mereka pergi misalnya ya. Tapi karena dia punya ketakutannya sendiri, dia jadi selalu kepikirannya ke sana terus. Akhirnya bikin hidupnya jadi nggak tenang. Ya sebenarnya mungkin dia bisa menciptakan banyak hal dalam hidupnya yang lebih menyenangkan gitu ya. Jadi nggak kebawa kepikiran terus terhadap hal yang negatif. Tapi dia karena nyangkut rasanya di dalam bawah sadarnya sendiri, jadi itu yang jadi kepikiran terus. Nah, mungkin dalam diri Anda, bukannya mungkin sih ya, biasanya di dalam diri setiap orang itu punya sesuatu hal yang sangat-sangat kita tidak inginkan atau kita hindari, yang selalu jadi pemikirannya kita. Jadi kalau saya tanya, apa sih yang Anda tidak inginkan dalam hidup Anda? Misalnya contoh, Anda tidak mau miskin, Anda tidak mau sakit, misalkan Anda tidak mau keluarga Anda terbengkalai, misalkan Anda tidak mau kalau tidak lulus ujian Anda misalnya. Anda tidak mau misalkan dalam keadaan hidup yang harus berjuang
luar biasa sulitnya. Apa sih hal yang tidak Anda inginkan dalam hidup Anda? Kalau Anda tanyakan ke diri Anda, apa sih yang aku tidak inginkan? Kira-kira jawabannya apa? Karena setiap orang punya jawabannya beda-beda. Ada yang bilang nih, Kak Emma katanya tidak mau sedih. Oke, berarti mungkin pernah ngalamin kesedihan. Tidak mau marah-marah, berarti mungkin selama ini mudah marahnya. Ya, setiap orang pasti punya rasa yang beda-beda, dan setiap rasa itu pasti punya dasar energinya sendiri, sehingga jadi itu yang kayak mundar-mandir keluar terus seperti itu. Tidak mau sakit, ya padahal kita lagi sehat tapi mikirin nggak mau sakit, akhirnya terus-terusan jadi kepikiran terus, jadi ketakutan secara berlebihan. Bisa jadi karena mikirin terus malah jadi mempengaruhi ke kondisi kesehatan pikiran kita, ya, yang kalau misalkan akhirnya malah bisa menjadikan psikosomatik. Ya kayak banyak orang kan yang di sekeliling mungkin ada kena kayak GERD, MA, segala macam, dan embel-embel sakit-sakit lainnya lah yang keren-keren itu namanya, gara-gara sakit akibat dari pikiran, katanya seperti itu. Zaman sekarang lagi trending ya, psikosomatik. Kayaknya makin banyak orang kena psikosomatik. Ya kayak gitu. Saya tidak mau rasa takut menghantui kehidupan saya terus-menerus. Saya tidak mau hidup susah. Oke. Ada yang bilang saya tidak mau mikir penyakit, tidak mau bekerja terlalu keras, ya, nggak mau marah, nggak menentu. Oke, sekarang apapun jawaban Anda tadi, silakan tanyakan, kenapa saya tidak mau ini? Coba dicek ya, satu step. Kenapa saya nggak mau sih? Misalkan saya sakit, kenapa saya nggak mau sakit? Kalau sakit, saya nggak bisa biayain keluarga saya, misalnya. Saya nggak mau miskin, kenapa kalau miskin? Kalau miskin, saya harus berjuang dari nol lagi. Perjuangannya susah buat sampai tiba di titik seperti sekarang, misalkan. Apa yang menyebabkan Anda memikirkan rasa yang Anda rasakan sekarang? Misalnya, saya nggak mau dikuasai perasaan takut. Kenapa Anda tidak mau takut? Misalnya kalau saya takut, saya jadi suami saya marah. Kemarin ini saya punya salah satu klien yang sangat takut sakit. Saya nggak mau sakit, coach. Saya nggak mau, saya nggak mau, saya nggak mau. Saya tanya, kenapa kamu kok nggak mau sakit? Nanti kalau sakit suami saya bakal ninggalin saya, nyerahin saya. Dari kemarin suami saya udah marah, saya udah dimaki-maki, saya udah diomelin segala macam. Akhirnya takutnya muncul. Nah, jadi pertanyaan saya adalah, kenapa Anda merasakan itu? Coba ditanyakan ke dalam diri. Ya. Dan semua yang ada, rasa apapun itu yang tercipta dalam diri Anda, apapun yang menciptakan rasa ini dalam diri Anda, semua rasa, semua pemikiran, semua janji, ikatan, sumpah, keterikatan, belenggu, kalimat, perasaan, ucapan, keputusan, ketidakinginan, ketidakikhlasan, semua belenggu, kalimat, perasaan, ucapan, perkataan, dan juga semua peristiwa yang pernah terjadi, apapun itu, dan semua hal yang menghalanginya untuk dilepaskan. Sadari, terima, ikhlaskan, lepaskan, cabut, batalkan, tidak katakan lepaskan semua, tarik nafas, pelan. Tahan, terima, ikhlaskan dan lepaskan, hembuskan perlahan. Dan semua rasa yang tersisa terkait dengan hal ini, sadari, terima, ikhlaskan, lepaskan, cabut, batalkan, tidak katakan, lepaskan semua. Tarik nafas pelan. Tahan, terima, ikhlaskan, dan lepaskan. Hembuskan. Oke, sekali lagi perhatikan semua rasa, semua hal pemikiran yang ada di dalam hal ini. Semua pemikiran, semua rasa, semua penyangkalan, semua hal yang menciptakan Anda merasakan hal ini dalam diri Anda. Sadari, terima, ikhlaskan, lepaskan, cabut, batalkan, tidak katakan, lepaskan semuanya. Tarik nafas pelan. Tahan. Terima, ikhlaskan, lepaskan. Saya takut akan kematian. Kenapa Anda takut akan kematian? Apakah Anda takut masuk neraka kah? Takut karena dosa Anda kah? Atau Anda takut meninggalkan keluarga kah? Takutnya kenapa? Dan semua rasa yang menyebabkan takut ini, apapun yang menciptakannya, sadari, terima, ikhlaskan, lepaskan, cabut, batalkan, tidak katakan, lepaskan semua. Tarik nafas pelan. Terima, tahan, ikhlaskan, lepaskan, hembuskan. Dan semua yang menciptakan rasa ini dalam diri Anda, sadari, terima, ikhlaskan, lepaskan, cabut, batalkan, tidak katakan, lepaskan semua. Tarik nafas pelan. Tahan, terima, ikhlaskan, dan lepaskan. Hembuskan. Apa hal yang paling Anda takutkan dalam kehidupan Anda? Dan apa yang menciptakannya? Semua hal, semua pemikiran, semua rasa, dan semua apapun yang ada dalam diri Anda. Sadari semuanya, terima, ikhlaskan, lepaskan, cabut, batalkan, tidak katakan, lepaskan semuanya. Tarik nafas pelan. Terima, ikhlaskan, lepaskan, hembuskan.
Dan semua yang ada, semuanya diterima, dikasihkan, dicabut, dipatahkan, tidak katakan, dilepaskan. Tarik nafas pelan. Tahan. Terima, ikhlaskan, dan lepaskan. Hembuskan. Oke, coba dicek apa rasanya. Kata Kak Ana, kenapa gampang panik? Orang panik itu karena timbunan emosi yang sudah terkumpul banyak biasanya. Ya, jadi udah padat gitu ya rasanya. Kalau misalkan udah padat, banyak segala macam, nah itu yang bikin kita jadi mudah panik ya. Jadi panik itu bukan soal satu emosi, tapi multiple emotion. Ada emosi-emosi yang berkumpul jadi satu yang perlu kita lepaskan. Tung, dia akan terurai dan akan hilang ya. Jadi kalau misalkan Anda belajar ngelepasin emosi dan Anda sudah bisa mulai kayak menstrukturkan, membuang emosinya keluar dari tubuh fisik Anda, pada akhirnya Anda akan sepenuhnya terbebaskan dan emosi itu tidak ada lagi dalam diri Anda. Jadi caranya untuk sembuh adalah sebenarnya untuk Anda belajar sendiri menyembuhkan diri Anda, karena Anda yang paling tahu sebenarnya ya. Dan dibantu, kalau misalkan emang dibantu untuk dilepaskan bisa ya, cuman kalau misalkan Anda bisa belajar sendiri akan membantu sekali untuk prosesnya, karena nggak mungkin Anda setiap hari nyari coach Anda ya kan, segala macam ya kayak gitu. Cara hilang emosi gimana biar cepat? Apakah dengan minum obat? Tidak, ya, karena minum obat itu dia hanya mengurangi saja kadar dari emosi kita. Jadi kalau misalkan lagi minum obat, dia mungkin akan tenang, tapi kalau misalkan nanti obatnya sudah habis, harus minum lagi, habis, 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 minum lagi, sampai ya nggak tahu kapan gitu loh. Nah itu yang bikin jadi sulit sekali untuk sembuh. Jadi biasa kalau obat itu lebih ke arah untuk kayak meredam aja biar nggak terlalu intensitasnya tinggi, tapi tetap harus diselesaikan persoalan emosinya. Karena kalau dari sumbernya nggak diberesin, kita akan hanya jadi ketergantungan obat tapi tidak selesai-selesai persoalannya. Makanya harus disandingkan ya, seperti itu. Paling cepat ya lepaskan dengan DOA. Yes, bener banget. Kalau Anda sudah pernah ngikutin, Anda akan paham, Anda akan tahu kenapa DOA bisa sangat cepat ngeberesin persoalan emosinya. Ya, apalagi kalau yang di Instagram sering lihat testimonial banyak banget gitu ya. Dan mereka ya memang karena ngerasain manfaatnya, ya jadi mereka sharing gitu pengalamannya mereka sendiri. Nah, jadi Anda pun bisa melakukannya. Ibaratnya kalau semua orang yang Anda lihat itu pada bisa lakukan, Anda juga bisa lakukan. Ya, jadi Anda juga bisa ngerasakan tenang. Anda juga bisa melepaskan emosi menahun Anda ya dalam hitungan waktu menit aja ya. Kalau misalkan mau cepet tinggal belajar aja, kita ada di kelas ya, jadi bisa ikutan di kelas. Kalau misalkan nanti di November ya, kita akan buka kelas ya, seingat saya. Jadi Anda bisa daftarin diri buat ikut ya, kalau misalkan mau ikut kelas. Atau Anda bisa belajar dari sini setiap hari ada live ya kan. Jadi buat ngelepasin beban emosinya. Tapi temanya biasa udah saya yang tentukan. Gimana caranya agar percaya diri? Kadang suka nggak percaya diri dalam melakukan sesuatu. Ya dicek apa yang bikin Anda nggak percaya diri ya. Setelah itu nanti diberesin, dilepaskan. Saya pernah bahas tema tentang percaya diri juga. Jadi bisa Anda cari tahu ya. Ada banyak kok live saya. Anda bisa cari kalau di Instagram itu cukup lengkap ya datanya. Jadi tinggal dicek semuanya kayak gitu. Katanya ternyata numpuk emosi jadi gampang panik. Betul, karena panik itu dia bukan emosi hanya satu biji, tapi dia udah kayak jaring laba-laba ya, jadi tumpukannya banyak. Katanya Kak Dian, terima kasih Coach, Alhamdulillah lewat DOA TRTO pusing sebelah yang sudah menahun hilang begitu saja. Terima kasih Kak Dian buat sharingnya. Katanya Mbak Emma, kelasnya nanti ada tanggal 6 ya, jadi bisa tinggal mampir. Selama ikut ini saya ada kurang emosinya, kata Kak Ana. Oke, bagus Kak Ana. Ya, jadi kalau misalkan Anda mau lebih cepat, Anda nonton aja rally. Ibaratnya Anda bisa gini, misalkan Anda pengen beresnya lebih cepat ya. Satu hari Anda spare waktu Anda, ya misalkan dari jam berapa sampai jam berapa, misalkan anggaplah Anda ambil 4 jam misalnya, buat nontonin live yang sesuai tema Anda. Misalnya Anda punya kesedihan, cari tema kesedihan. Anda punya kemarahan, cari tema kemarahan. Anda punya apa rasa yang Anda lagi rasakan, Anda cari silakan temanya sesuai dengan itu. Ya, kalau misalkan udah selesai, Anda coba ikutin, lepaskan. Ya, biasanya akan tambah ringan. Kalau lengkap frameworknya, akan kelepaskan secara total. Ya, tapi kalau enggak, berarti Anda mungkin perlu untuk ikut di kelas ya, supaya bisa tahu lebih dalam apa yang menyebabkan Anda merasakan itu dan Anda bisa beresin ya.
Saya punya panic attack karena ada anxiety. Apa bisa sembuh, Coach? Katanya Kak Kara. Kalau mau coba belajar sendiri, bisa sembuh. Ya, karena ini hal yang sudah banyak sembuh dengan DOA-TRTO. Tapi saya nggak tahu seberapa lama Anda perlu untuk men-treat diri Anda sendiri. Karena setiap orang level kecepatannya beda-beda. Kalau misalkan Anda mungkin kayak personal session bisa lebih cepat gitu ya. Kalau misalkan sendiri pun banyak juga yang cepat menyelesaikan persoalan emosinya. Jadi setiap orang itu beda-beda. Tapi kalau Anda lepaskan, ya nanti akan sangat ringan, akan membantu Anda. Jadi anxiety panic attack sangat bisa dihandle gitu ya. Sebenarnya simple banget sih kalau Anda belajarin caranya. Ya jadi langkah-langkah konkretnya, cara melepaskannya. Gimana cara ngilangin rasa takut kalau lihat tensi, sudah takut duluan tensinya tinggi? Mungkin silakan nonton aja di doatrto.com/COVID ya. Di sana banyak bahas tentang COVID dan juga mungkin akan merempet tentang sakit ya, sehingga kalau misalkan ada takut tensi tinggi ya itu biasanya kena di sana juga. Efek berkeringat apa salah satu melepaskan emosi? Katanya Kak Novi. Bisa jadi Kak, setiap orang beda-beda cara mereka mendeskripsikan di tubuh fisik mereka ya bagaimana energi itu bekerja. Jadi ada yang mungkin kalau pas melepaskan emosinya ada yang nguap, ada yang kentut, ada yang berkeringat, ya ada yang jadi lemes banget badannya. Setiap orang beda-beda. Ya ada juga yang biasa aja. Kok saya nggak ngerasain apa-apa ya Coach? Tapi emosinya hilang. Nah jadi seperti itu. Jadi kalau misalkan ngerasain, ngelepasin, yang pasti rasanya adalah kosong aja. Jadi kayak nggak ada rasanya, kayak netral gitu loh. Saran saya cobain dulu aja. Ya mungkin Anda sudah coba banyak alternatif yang lain di luar sana selama ini. Ya coba ke sini, coba ke sana, coba ke sono, ke situ. Cobain aja, sisihin waktu Anda, toh gratis. Anda bisa belajar dari live saya yang sudah saya buatkan. Ada lebih dari 250 video. Silakan Anda tonton aja, pilih temanya yang sesuai ya dengan diri Anda. Apa sih yang Anda lagi rasain? Misalkan lagi sedih kah, lagi kecewa kah, lagi marah sama orang kah? Nah itu yang diselesaikan dulu ya, diberesin. Jadi ketika diberesin akan ringan, ketika ringan Anda akan happy. Ya ketika happy ya udah Anda udah gak usah mikirin lagi tuh ya soal sakit mental lah apalah segala macam, karena zaman sekarang lagi trending ya, semua orang sakit mental di sana sini ya. Jadi daripada pusing mendingan cari solusinya aja. Gimana caranya? Nonton yang gratisan dulu aja deh ya kan. Kalau misalkan emang menurut Anda kayak wah ini kadang-kadang ada soalnya yang di luar sana tuh yang bilang katanya wah ini bohong doang nih, ngemeng gitu ya. Nah saran saya